Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait IR spektroskopi atau infrared spektroskopi, yang mana saya merekam ini agar teman-teman nanti sekiranya paham terkait praktikum yang akan kita laksanakan, karena praktikum yang akan kita laksanakan nanti akan menggunakan FTIR, yakni Fourier Transform IR spektroskopi, seperti itu. Jadi pada dasarnya teman-teman mungkin sudah mendapatkan materi terkait spektrofotometri atau spektroskopi gitu ya. Spektroskopi. Nah, di sini ada salah satunya yakni IR. IR mungkin teman-teman sudah belajarnya UV ya. Nah, kalau di sini ada IR yakni menggunakan sumber sinar yang pada rentang infrared atau inframerah. Yakni pada rentang inframerah ketika molekul atau senyawa itu ditembakkan infrared seperti itu, molekul akan mengalami perubahan momen dipol, yakni berupa interaksi, vibrasi, dan juga rotasi. Seperti itu. Tentu saja nanti ada perbedaan antara molekul yang nonpolar dan juga molekul yang polar. Kalau molekul yang nonpolar, dia tidak akan mengalami ini ya, mengalami vibrasi simetris itu karena dia IR inaktif. Tapi kalau non simetris itu nanti bisa mengalami vibrasi seperti itu. Jadi IR aktif. Seperti itu. Kurang lebihnya teorinya nanti teman-teman pelajari di spektroskopi ya. Tapi saya tidak akan terlalu lama membahas itu karena kita di sini tujuannya yakni untuk praktikalnya saja. Nah, ini teorinya ada di region IR ya. Region IR itu panjang gelombangnya itu lebih besar ya dibandingkan eh, visible atau dibandingkan dengan UV seperti itu ya. Jadi nanti lebih panjang berarti energinya itu lebih rendah ya, lebih panjang panjang gelombangnya, lebih rendah energinya. Kalau lebih rendah energinya maka dia tidak sampai untuk eksitasi elektron sebagaimana UV vis. Nah, kita hanya berbicara interaksi molekulnya yakni tadi yang sudah saya katakan yakni vibrasi dan juga rotasi. Mungkin kita lebih cenderung ke vibrasinya saja karena yang lebih kuat seperti itu. Em, baik, nah nanti kurang lebihnya nanti di gambar FTIR ya, gambar FTIR. Dia akan ada panjang gelombang dari biasanya sekitar 400 sampai 4.000 biasanya seperti itu. Nah, panjang gelombang 400 cm pangkat min satu ya. Bukan panjang gelombang, mohon maaf. Bilangan gelombang. Saya salah sebut bilangan gelombang ya. Bilangan gelombang itu nanti satuannya adalah sentimeter pangkat min satu ya. Seperti itu. Yang mana bilangan gelombang itu adalah sama dengan seper lambda. Atau kalau lambda ini kan jelas ya dia nanometer atau apa gitu. Nah, ini yang kita pakai adalah bilangan gelombang biasanya dalam IR. Nah, apabila kita lihat di spektrum ini ya, spektrum FTIR, ini ada dari sebentar saya mungkin bisa share ininya, poinnya. Sebentar, bisa poin. Oke, nah, di sini ada gambarnya. Di sini ada dari atas ke bawah. Dan dari atas ini menunjukkan dia itu tidak ada serapan pada panjang gelombang tersebut. Misalkan di sini sekitar 3.600 ya, 3.600, 3.500 itu tidak ada serapan seperti itu. Tidak ada serapan berarti dia tidak diserap oleh molekul. Jadi hanya lewat gitu aja. Pada panjang gelombang tersebut sebagaimana teori di UV vis kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan absorbansinya mendekati nol seperti itu. Atau transmisinya itu mendekati 100%. Itu mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kalau transmisinya itu atau T ya, persentenya itu mendekati 100%, berarti dia itu tidak diserap. Seperti itu. Hampir tidak diserap. Tapi kalau absorbansi itu kan semakin besar terserap itu. Semakin besar terserap dengan suatu molekul atau suatu senyawa, maka dia itu tidak akan meneruskan gitu, tidak akan meneruskan sinarnya kepada detektor atau kepada penerima gitu ya.
Nah, kita di sini kalau semakin ke bawah, ini dia menunjukkan semakin kecil transmisinya. Ya. Semakin kecil transmisinya berarti dia menangkap gitu, menangkap sinar pada panjang gelombang tersebut, kemudian berinteraksi di dalam sampel tersebut, di dalam senyawa tersebut berinteraksi, menyebabkan adanya interaksi vibrasi dalam hal ini. Tapi kalau kita nanti belajar di sekitar 3000 di sini itu adalah interaksi antara CSP3 dengan H. Jadi nanti ada stretchingnya, ada stretching vibrasi antara C dan H. Seperti itu. Kemudian nanti kurang lebihnya sama untuk yang sebelah kanan. Jadi kalau misalkan di sini berarti masih ada kosong, berarti dia tidak ada penyerapan ya, tidak ada penyerapan atau minim penyerapan pada sampel pada panjang gelombang tersebut. Kemudian pada bawah ini ada ternyata ada penerimaan itu, ada apa? Absorbansinya seperti itu digunakan untuk interaksi, entah stretching, entah bending, entah apa nanti kita pelajari. Baik. Nah, frekuensi ini terkait dengan stretching dan bending. Stretching itu apa, bending itu apa? Nanti kita pelajari, insya Allah. Oke. Jadi kalau stretching, stretching itu semacam teman-teman kalau punya pir ya. Jadi eh, ada panjang, ada ditekan itu. Jadi semacam kalau teman-teman lihat ikatan seperti ikatan itu ada saling mendekat, saling menjauh. Nah, itu yang disebut stretching. Ada yang simetris sama asimetris. Kalau simetris berarti kalau menjauh ya menjauh semuanya, kalau mendekat ya mendekat. Jadi misalkan ada CO2 semacam itulah. Dia meskipun tidak simetrinya tidak ada gitu. Misalkan yang simetri itu ya O-nya itu menjauh dua-duanya itu yang simetri. Tapi kalau asimetrinya berarti O-nya yang satunya mendekat, yang sebelah kiri O-nya menjauh. Itu yang disebut asimetri. Nah, kemudian ada juga yang disebut bending. Bending itu semacam penekukan ya, penekukan ikatan seperti itu. Yang mana ada yang disebut skisoring. Skisoring itu seperti gunting ya teman-teman. Jadi ada incline. Sebentar, saya mungkin bisa on kamera. Baik. Di sini ada incline ya. Jadi sebidang gini, bidang. Nah, kalau skisoring itu seperti ini. Jadi molekulnya dia eh, ada penumpukan ikatan seperti skisoring. Nah, tapi kalau rocking itu sama, kurang lebihnya sama, apa namanya, pada bidang, tapi dia seperti ini. Jadi kanan kiri seperti ini. Bukan skisoring seperti ini. Kalau skisoring itu saling berlawanan ya. Bisa dibilang ini mirip simetri, yang rocking itu seperti asimetri sebenarnya. Mirip. Kemudian ada wagging. Wagging itu semacam ini ya. Outplane. Outplane yang bentar. Outplane itu berarti di kebalikan ini ya. Misalkan di plane-nya segini ya. Plane-nya di sini di tengah saya. Wagging itu seperti ini. Tuh. Nah, kalau twisting itu seperti ini. Nah, kalau tidak salah ya, saya agak lupa untuk antara wagging dan twisting. Mungkin nanti teman-teman bisa eh, apa namanya koreksi. Jadi wagging dan twisting mungkin saya agak kebalik seperti itu. Tapi intinya mereka outplan gitu ya di keluar bidang. Nah di sini udah jelas ya mungkin. Oh tapi nggak ada ininya sih, nggak ada apa, nggak ada nggak ada animasinya sebenarnya. Baik. Nah ini terkait apa namanya Kumhok. Kumhok ini ya belajar di fisika ya, juga ada nanti di pelajaran IR juga ada ya. Jadi terkait penggunaan pair gitu ya, penggunaan pair. Nanti di sini ada terkait mu sama k ya. Di mana nanti mu sama k ini kalau mu-nya di sini adalah massa tereduksi, sementara k itu adalah konstanta konstanta gaya atau konstanta dalam hal ini konstanta dari ikatannya. Kalau mu-nya berarti massa di antara kedua atomnya seperti itu ya. Kurang lebihnya. Mu-nya massa dengan rumus sekian. Sementara K-nya ini nah nanti teman-teman bisa perbandingan antara eh, ikatan tunggal sama double bond sama triple bond. Nah, kalau K dari single bond dia kan kecil gitu. Kemudian untuk yang double bond dia semakin kuat ikatannya.
triple bond semakin kuat lagi. Maka kalau strong semakin kuat ikatannya, maka dia akan semakin membutuhkan frekuensi yang lebih tinggi seperti itu. Dan nanti bilangan gelombangnya akan semakin ke kiri atau semakin besar seperti itu ya. Nah, ini kalau smaller masanya. Contohnya C sama H, kenapa dia di 3000 gitu kan termasuk tinggi? Karena C sama H itu H-nya kan tidak terlalu tinggi seperti itu ya. Jadi semakin kecil, maka dia semakin frekuensinya semakin besar atau apa namanya bilangan gelombangnya semakin besar. Nah, jadi kalau di sini diprediksikan mana yang paling besar. Nah, ini kan yang paling besar tentu C triple bond, C double bond, baru C single bond. Ini yang paling besar. Yang paling besar kemudian mengecil mengecil dari bilangan gelombang. Nah, kemudian untuk ini ya sama juga kurang lebihnya. Nah, kalau ini terkait dengan massa ya, terkait massa dari kiri ke kanan itu massanya itu semakin membesar gitu ya, semakin membesar massanya. Maka nanti di sini semakin ke kanan ini semakin menurun itu bilangan gelombangnya. Ini dari yang sekitar 3000 sampai menurun sekian. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, baik ini tidak terlalu penting. Untuk stretching itu intinya stretching itu memerlukan lebih banyak energi dibandingkan bending. Nah, jadi nanti kalau teman-teman biasanya di daerah kiri itu biasanya stretching. Kalau bending itu di sebelah biasanya di sebelah apa? Fingerprint atau di sebelah kurang dari 1000 biasanya seperti itu. Baik. Nah, tapi tugas kita di organik itu lebih pada praktikalnya. Kita menunjukkan ada atau tidaknya gugus fungsi. Itu lebih biasanya seperti itu dibandingkan di analitik, dibandingkan di penggunaan di kimia fisik atau di anorganik. Mereka lebih ke ikatannya, ikatannya lebih lemah atau ikatannya lebih kuat. Nah, kalau kita di organik cuma untuk deteksi, deteksi dari em, adanya gugus fungsi atau tidak. Misalkan ada gugus gugus fungsi karbonil atau tidak, ada gugus fungsi alkohol atau tidak, ada gugus fungsi ester atau tidak, ada gugus fungsi CN atau tidak, dan yang lain semacam itu ya. Oke, nah IR ini tentu sifatnya adalah sekunder seperti itu. Sekunder setelah kita mendapatkan data dari data yang lain, misalkan pakai TLC atau kita pakai yang lebih akurat tentu saja NMR ya, NMR atau CNMR. Nah, di sini ada daerah-daerah yang penting untuk kita tahu seperti itu, yakni yang pertama ada OH. OH itu di 3200 sampai 3400 dengan tipikal yang paling khas di antara yang lain, yakni dia melebar. Tipikal OH itu melebar. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ketemu ada melebar di sekitar 3400 sampai 3200 atau bahkan 3600 ya, maka itu adalah gugus OH, baik OH dari asam karboksilat ataupun OH dari alkohol. Nah, kalau kemudian ada juga nanti NH itu ada di 3300 sampai 3500 dengan tidak terlalu melebar, tidak seperti OH. Nanti saya tunjukkan apa perbedaannya. Kemudian di 3300 itu ada alkin dengan CH stretchingnya. Kemudian di alkenil sama juga dengan apa itu di benzil atau di apa itu sama aril di aril atau di benzena ada benzena ya itu ada CH stretching benzena itu sekitar 3000 lebih. Sementara kalau CH stretching di alkana itu ada di 2850 sampai 3100. Nah, kurang kurang dari 3000 lah intinya untuk CH stretching di alkana. Yang tidak kalah penting di sini nanti yang akan saya gunakan di praktikum itu adalah CO, C double bond O atau karbonil, yakni di 1650 sampai 1800 itu ciri khasnya dia. Ciri khas apabila dia ada berarti ada karbonilnya, kalau nggak ada ya berarti tidak ada karbonil di situ. Pentingnya di situ. Kemudian ada C triple bond C sama C triple bond N itu ada di sekitar 2100 sampai 2200 nih. Gitu. Nah, kurang lebihnya nanti teman-teman tinggal hafalkan saja dari gugus fungsional dan panjang dan bilangan gelombangnya itu ada berapa, ada di mana aja gitu. Ada fenol, ada karbonil, ada yang lain. Mungkin teman-teman bisa hafalin aja seperti itu. Karena
yang di praktikum kita itu sangat jelas perubahan gugusnya. Jadi nanti ada gugus yang muncul, ada gugus yang hilang, ada gugus yang hilang lalu diganti dengan gugus yang seperti itu. Baik, cara untuk tahu ya, ini kita lihat gugus-gugus fungsional ya, gugus fungsional yang paling mudah ya karbonil dan OH dan NH. Baru nanti yang minor-minor seperti CH dan yang lain. Itu yang minor sebenarnya. Baik. Nah, seperti ini. Tidak ada karbonilnya di 1600-an. Tidak ada juga OH. Nah, seperti itu. Untuk menunjukkan bahwasannya dia memang tidak ada karbonil, tidak ada OH-nya, tidak ada gugus yang lain selain dari C dan H seperti itu. Kurang lebihnya. Nah, kalau alkena, nah perbedaannya nanti alkena ada muncul di sini di 3200 sampai 3100 stretching dari CH. Tapi di sini ada double bondnya sebenarnya. Kemudian ya sama kurang lebih alkena. Nah, ini sikloheksana atau sikloheksena. Mana yang sikloheksana tentu saja yang sini karena dia tidak ada eh apa namanya itu? Tidak ada di sekitar 3100 ya. Yang menunjukkan tidak ada double bondnya dia. Tidak ada double bond H-nya. Nah, kalau di sini dia di 3100 lebih dikit ini ada. Ada. Jadi dia eh, menunjukkan dia itu sikloheksena. Seperti itu ada double bond C-nya. Baik. Nah, kalau Alpunah dia agak sedikit jauh yakni di 3300-an. Jadi 3300 ada stretching antara CH dengan syaratnya C-nya ini triple bond atau CSP. Kalau nitril di sini ada di berapa? Di 2250 atau 2200-an sekitaran. Itu ada nitril CN. Kemudian aromatik ini biasanya ada di CH-nya 3030 ya. Pibik atau lemah seperti itu. Kemudian nanti ada kekhasan di sekitar sini, sekitar 1600 sampai 2000 ada kekhasan sendiri untuk aromatik. Tetapi nanti teman-teman pelajari saja di semester 4 seperti itu. Kita tidak terlalu bahas di sini. Baik, nah ini perbedaannya nanti ada terkait mono sama orto, meta, para ada perbedaan sedikit, sedikit di sekitar 1600 sampai 2000 seperti itu. Ada perbedaan kekhasan. Nah, ini dia yang paling suka, mahasiswa paling suka karena kalau ada gugus seperti ini, ada serapan di sini, jelas ada OH-nya gitu. Tinggal nanti dilihat OH-nya ini OH alkohol atau OH asam karboksilat gitu ya. Jadi juga serapan yang khas sekali melebar dan juga kalau bisa bilang ini strong ya. Strong itu maksudnya dia sangat ke bawah seperti itu. Gitu. Oke, udah ya kurang lebihnya. Ya, seperti ini saya bilang mungkin kurang penting untuk apa namanya? Untuk deteksi gitu, deteksi gugus tapi untuk skripsi wajib digunakan seperti ini untuk kelengkapan. Tapi untuk sementara ya gugus-gugus yang fungsional yang utama terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini kenapa alkohol itu growth atau melebar seperti itu karena adanya hidrogen bondingnya dia. Hidrogen bondingnya ini menyebabkan dia melebar seperti itu ya. Nah, apabila ada free OH-nya sebenarnya kayak gini aja biasa aja. Iya. Di 3500 3600-an. Tapi umumnya dia terkena ada hidrogen bondingnya. Jadi dia melebar sekali. Ether ini ada di sekitar 1200. 1300 sampai 1200 nih. Ini ada CO ya. Tapi tidak ada gugus fungsi yang khusus seperti itu. Jadi cukup susah kok menurut saya. Nah, kalau karbonil, nah ini yang kita pakai nanti di praktikum adalah karbonil sama alkohol. Kalau karbonil itu nanti dia di 1650 sampai 1850 dengan eksak absorpsinya nanti tergantung karbonilnya apa gitu. Ada aldehid, ada keton, karboksilik acid, amida, ester, anhidrid, acid klorid, dan anhidrid. Kemudian yang kita pakai nanti aldehid ya, di sekitar 1725 atau mendekatinya. Nanti mungkin sekitar 1690 sekian sekitar. Nanti tergantung
efek induksi sama resonansi dulu saja ya. Nah, seperti ini. Ah, ini ada strong di sini, ada CO seperti itu ya. Kemudian ada CO overtone. Ada CO overtone biasanya di sekitar sih, di sekitar Bapak ini 3.300-an kan ya. Tapi kecil. Jadi berbeda dengan OH. Kalau ada muncul strong itu berarti OH. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ya kurang lebihnya seperti itu. Ini ada keton, keton juga ada di 1.600-an, 1.690 ya. Kalau hilang, nah kalau dia hilang berarti karbonilnya kalau dalam reaksi misalkan karbonil direaksikan dengan apa gitu. Misalkan direaksikan dengan reduksi, jadi dia jadi alkohol seperti itu. Ketika dia jadi alkohol maka dia menghilang karbonilnya dan ya tentu saja yang di sekitar 1.600 ini harus hilang. Itu menunjukkan habisnya reaktan. Gitu. Nah, asam karboksilat ini sangat khas sekali dibandingkan OH. Kalau OH melebarnya sampai sekitar hanya 3.200 saja. Tapi kalau OH yang very broad, itu tentu asam karboksilat. Dia dari 3.400 sampai 2.400 dia memanjang seperti itu. Nah, ini menunjukkan dia asam karboksilat, bukan hanya bukan apa? Bukan hanya alkohol biasa, tapi asam karboksilat. Dia melebarnya sampai sekitar 2.400. Itu asam karboksilat. Itu dan juga tentu saja ada CO-nya, ada C apa? Double bond O atau karbonil di sini ya. Dia di sekitar 1.700 sampai 1.730. Nah, kalau ester tentu dia tidak ada OH-nya tetapi masih ada karbonilnya atau CO-nya seperti itu. Juga ada CO stretch-nya ya sekitar 1.200. Nah, ini dia keton atau ester. Nah, kalau ester ya, ester itu bedanya apa sih sama keton? Kalau ester dia ada CO-nya, ada C apa itu COO gitu kan, COOR seperti itu. Nah, berarti kita cari apakah ada C single bond O single bond C. Jadi yang kita cari yaitu sekitar 1.000 sampai 1.200. Di sini ada, di sini nggak ada. Berarti di sini dia ester, di sini dia keton. Ya, karena sama-sama ada karbonilnya gitu. Jadi kita tidak bandingkan karbonilnya. Nah, di sini amida, amida itu CONH ya, CONH seperti itu. Di sini dalam hal ini CONH2 kalau dalam contoh di sini ada memanjang, ada apa? Lebar dan juga strong seperti itu. Ini ada NH2 ditujukan dengan dua. Nah, khasnya kalau ada NH2 itu ada dua peak gitu ya, ada dua puncak tuh. Ada dua lembah kalau kita katakan. Kemudian tentu saja ada juga ini ya, CO apa double bondnya. Kalau asid chloride ya kurang lebihnya sama ada C double bond O sama CCl di sekitar 600. Tapi ini biasanya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu efektif kalau tumbang tinggi dengan yang lain. Seperti itu. Jadi biasanya kita carikan dengan pembuktian yang lain. Kalau asid anhidrit nanti ada C double bond O yang ada dua puncaknya. Kalau anhidrida seperti itu. Ada juga CO stretchingnya di sini. Nah, kalau amin, nah ini perbedaan amin dengan OH yang tadi saya bilang. Kalau alkohol, alkohol itu tadi melebar ke bawah. Nah, kalau aminnya dia itu tidak terlalu lebar, dia itu cenderung weak ya, cenderung weak dengan kalau primary, primary itu berarti NH2. Dia ada dua ini, ada dua apa itu? Ada dua lembah seperti ada dua lembah. Kalau NH atau secondary atau sekunder, dia ada satu lembah saja. Tapi kalau tertiary, nah kalau tersier dia tidak ada bandnya di situ, tidak ada eh, lembahnya. Ya, dia yang ada muncul ada hanyalah primer dan sekunder. Seperti itu. Oke. Nah kalau gugus nitro ini ada di sekitar berapa ini? 1.600 sampai 1.530 ya. Kurang lebihnya seperti itu karena tidak pakai kita melewati saja seperti itu. Kalau alkyl halida ini ada di sekitar 1.100 sampai 1.000 berapa ini? Oh, di sini ada 780 sampai 5040 ya yang lebih kuat. Strong ya. Oke. Baik, ini terkait alkyl halida nanti bisa
dicek sendiri untuk alkyl halida karena kita juga tidak pakai karena tidak ada halida dari kita ya. Ya kurang lebihnya sekian untuk em, di daerah fingerprint ya. Dia strong biasanya, strong strong semua. CF, CI, CBR semuanya strong. Dengan CF yang paling tinggi yakni sekitar 1000 sampai 1400 untuk panjang gelombang. Karena berdasarkan tadi yang kamu tadi di Pumhok ya. Pumhok. Baik, nah stepnya ya sebenarnya gampang untuk analisis spektrum IR ini. Kalau kita sudah tahu reaksinya tentu saja, atau kita sudah tahu eh, apa namanya, apa yang mau kita tuju seperti itu. Sudah tahu apa yang mau kita tuju, strukturnya seperti apa, gugus fungsional yang hilang atau yang muncul apa. Seperti itu ya. Kurang lebihnya mudah untuk analisis spektrum IR. Nanti yang susah adalah ketika di senyawa alam. Mungkin kita karena reaksi sintesis jadi mudah. Bisa dianalisis apa sebelumnya, apa sesudahnya. Seperti itu saja. Nah, contohnya yang paling mudah adalah di karbonil. Ya, ini yang paling disukai adalah karbonil. Karbonil itu sekitar 1600 sampai 1700-an tadi ya. Nah, nanti kalau ada di situ berarti ya karbonil. Karbonilnya apa? Karboksilik acid ya tentu saja ada OH-nya. Nah, kalau amida ada satu atau dua sekitar 3500. Ya. Untuk ester itu nanti ada apa ini? Ada CO-nya saja 1300 ribu. Kalau anhidrida ada ini 2 CO. Berarti ada dua, misalkan 1800 sama 1760. Kalau aldehid ini ada ini ya, ada CH grupnya yang lemah di antara 250 sampai 2750. Dua big absorption. Nah, kita nanti pakai aldehid, nanti silahkan dicek nanti ada absorpsi yang di sini atau tidak. Tapi biasanya nanti tumpang tindih dengan eh, CH yang biasa. Kalau keton tidak ada yang lain. Baik, untuk itu cek dulu karbonilnya. Yang kedua ada cek apabila tidak ada, kita cek OH-nya. OH, amin sama eternya. OH itu sangat khas ya, sangat disukai 3600 sampai 3300. Lalu dikonfirm dengan adanya 1300 sampai 1000 itu CO ya. Nah, kalau amina, nah amina tadi sudah saya katakan ada yang primary sama sekunder. Kalau primary ada dua peaks, kalau sekunder cuma ada satu peak, kalau tersier amin tidak ada peaknya. Seperti itu. Kemudian ada NH scoringnya ada di 1500 sampai 1600. Ether itu di 1300 sampai 1000. Seperti itu. Nah, untuk step tiganya, kita cek struktur possibility-nya, kemungkinan strukturnya dengan cek triple bond sama double bond. Sama ada nitro atau tidak. Seperti itu. Double bond di sini ada di 3000 sekitar 3000 ke atas ya. Kalau yang triple bond itu ada di 3300 tadi kalau tidak salah ya. Nah, kalau triple bond yang CN itu di 2250. Kalau triple bond C itu di 2150. Kalau nitro ini strong sekali, dua yang strong 1600 1500 sampai ada juga di 3000 1390 sampai 1300. Oke, step tiganya ada juga yang terkait aromatik ya. Terkait aromatik itu ada di Skiri 3000, berarti lebih tinggi dari 3000. Kemudian ada juga overtone-nya, overtone dari aromatik. Overtone itu semacam tambahan gitu ya, semacam tambahan. Jadi ada di 1600 sampai 2000. Nah, ini ada kekhasan sendiri nanti. Ada kekhasan sendiri yang nanti bisa dicek gitu ya. Ada apa dia mono, apa dia orto, meta atau para. Itu bisa dicek. Gitu. Itu berbeda-beda soalnya. Kemudian ada out of plan-nya di 900 sampai 690. Kemudian ada dia ada medium to strong dari 1600 sampai 1400. Ini yang menunjukkan ada aromatik ya. Biasanya jarang di sini yang strong. Biasanya mungkin medium. Mungkin apa? Weak. Kemudian ada weak overtone di antara 2000 sampai 1600 tadi ya. Ya tadi yang dikatakan ini tadi.
Ada, nah ini tergantung ya. Di tetraethyl pentaheksa itu sudah ada sendiri. Sudah ada bentuknya sendiri. Jadi ada semacam peaknya ada dua atau peaknya ada tiga. Kemudian panjang-panjang itu sudah tertentu gitu. Dan itu sudah dibuktikan berkali-kali. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa cek dari apa nih? Dari bentuk di daerah 1600 sampai 1000 sampai 2000. Itu bisa kedeteksi gitu. Posisionalnya orto meta para. Nah, karena kita di sini pakai para, nanti silahkan dicek. Para anisaldehid ya. Para anisaldehid jadi ada gugus COH sama gugus metoksi yang saling berseberangan atau di posisi nomor 4. Nanti teman-teman bisa cek em, di gugus 1600 sampai gugus 2000. Oke. Kemudian ya tentu saja ini yang ada CH out of plane-nya di 1900 sampai 690 seperti itu. Kemudian nah kalau emang nggak ada semuanya, ya berarti dia hidrokarbon doang. Hidrokarbon doang berarti ya cuma C sama H. Yakni ya utamanya di 3000. Di kanannya 3000. Oke, nah ini analisis skemnya kurang lebihnya. Jadi kalau misalkan ada di 1715 sampai 1600 berarti ya dia ada ketonnya. Bukan keton ya, maksud saya karbonil ya, karbonil ya. Di karbonilnya bisa asam, bisa ester, bisa amida, bisa anhidrit, bisa aldehid, bisa keton. Nah, kalau nggak ada berarti ya kemungkinan yang lain gitu. Kalau dia jenuh, jenuh berarti di bawah 3000 semuanya, ininya apa, bignya, maka dia alkana, metilen, metil gitu ya, nggak ada, maksudnya nggak ada double bondnya gitu. Kalau unsaturation atau tidak jenuh, maka dia ada alken, kemungkinan alken, dan ada alkinnya, ada aromatiknya juga. Seperti itu. Nanti juga ada nanti turunannya ada nitril, hidrokarbon, nitro, dan yang selainnya. Oke, kurang lebihnya itu saja. Nanti tinggal berbanyak latihan dan juga kita karena berfokus pada praktikum, jadi gugus fungsinya apa sebelum reaksi, kemudian kita bandingkan dengan gugus fungsi setelah reaksi. Baik, cukup itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.